Desa Kebuireng, salah satu dari 10 desa yang terletak di wilayah Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pusat pemerintah Desa Kebuireng terletak di Dusun Soireng RT 5 RW 01 dengan menempati area lahan seluas 1.400 meter persegi. Desa Kebuireng memiliki luas wilayah 2.948,475 hektar yang berada di ujung selatan perbatasan dengan Samudra Hindia. Nama Kebuireng tidak muncul dengan begitu saja, namun melalui proses yang cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufirin, Kepala Desa Kebuireng. Dan maaf saya berpakaian seperti ini karena hari ini tadi pas kebetulan masyarakat kita, warga kita ada kegiatan membuat jembatan. Bikin jembatan itu karena insya Allah dari PU pemerintah daerah itu akan melaksanakan jalan rabat di jalan akses yang tembus di JLS itu. Jadi saya sementara ini baru pertama kali ini menjabat kepala desa, jadi dari tahun 2019, dan alhamdulillah kemarin dari pemerintah pusat itu menambah 2 tahun jabatan kita, semula dari 6 tahun bertambah jadi 8 tahun. Sebetulnya Kebuireng itu dulu dinamakan, kalau cerita dari orang tua ya, itu dinamakan Kebumiring awal mulanya. Kebuireng itu dari dasarnya awal tuh Kebumiring. Jadi karena mungkin dulu tuh di sini tuh juga banyak hutan belantara, akhirnya orang itu selain tani juga mengembala kerbau-kerbau itu yang berwarna hitam. Jadi karena banyaknya kerbau, akhirnya setelah ada kemajuan zaman itu akhirnya dinamakan Kebuireng. Desa Kebuireng yang terletak di ujung selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia membuat desa ini memiliki potensi wisata yang indah. Hal ini juga membedakan Desa Kebuireng dengan desa yang lain. Saat ini Desa Kebuireng terkenal dengan tempat wisatanya seperti Pantai Gemah, Pantai Bayem, Pantai Nglarap, serta adanya jalur lintas selatan. Keberadaan wisata ini, Desa Kebuireng dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah Tulungagung. Karena kita juga sebagai pengelola wisata sangat mengeluh dengan adanya sampah. Karena sampah itu apa? Sampah itu sebenarnya kalau sampah darat dari pengunjung, kita itu bisa langsung membersihkan di hari itu. Tapi kalau sampah dari sungai, sampah laut dari Sungai Niama, PJB Niama itu akhirnya kan pembuangannya ke laut. Nah, pertama setelah dibuang ke laut, sampah-sampahnya itu setelah banjir, itu sampah laut itu sangat luar biasa. Maka dari itu kita memohon terhadap pemerintah kabupaten solusi untuk menangani sampah laut. Gimana caranya? Saya sangat memohon terhadap pemerintah kabupaten. Selain memiliki potensi wisata yang menarik, Desa Kebuireng juga memiliki sektor pertanian yang luar biasa. Dari hasil pertanian seperti polowijo, tanaman tegaan seperti cengkeh, durian, dan alpukat, masyarakat Desa Kebuireng mampu hidup sejahtera dan mandiri. Kalau hasil panen harganya menurun, yang akan kita lakukan yaitu makanya kita itu kadang-kadang waktu tingkat panennya itu tinggi, maksudnya buah mungkin durian, cengkeh sangat tinggi, apalagi cengkeh itu saat sekarang itu harganya cuma per kilonya itu 22.000. Sedangkan kita karena beban kita itu sebagai pengusaha cengkeh, jadi yang kita keluhkan kan harganya itu sangat rendah. Seperti waktu panen raya jagung, harganya kan pasti sangat rendah, tapi itu kita memberi solusi juga nggak bisa. Nggak bisa itu gimana? Karena kita juga nggak ada akses untuk menjual yang lebih mahal. Terus namanya jagung itu juga nggak bisa diawetkan. Setelah kita panen, kita jemur, itu diawetkan mungkin 1 bulan itu udah namanya bubuan, akan dimakan dengan hambanya itu, akhirnya
tidak laku dijual. Jadi kita terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, gimana solusinya kalau misalkan setiap panen raya itu harganya bisa standar seperti hari-hari biasa. Jadi harapan kita istilahnya mungkin harga pupuk itu juga semurah mungkin bisa terjangkau sama petani, dan waktu panen juga harganya itu bisa stabil. Jangan waktu istilahnya pupuk petani membutuhkan harganya mahal, waktu petani panennya harganya sangat murah. Itu yang dikeluhkan sama petani kita sebenarnya dimanapun itu seperti itu. Nah, ya. Jadi mohon istilahnya pemerintah kita juga bijak dalam hal menyikapi kapan kebutuhan pupuk petani itu akan dikeluarkan dan kapan panen raya juga bisa menstabilkan harga kebutuhan pangan. Jadi kita itu fokus kemarin juga udah dari PU itu ada pengukuran jalan yang kaitannya kurang lebih itu 1,3 km 1,3 itu gini. Jadi dari JLS itu yang dulu belum ada jalan yang dibangun karena masih aksesnya jalan tanah. Kemarin juga kita minta bantuan terhadap provinsi yang lewat PISU itu akhirnya membantu, dan kita alhamdulillah sudah tembus JLS. Tapi jalan yang rusak waktu diaspal udah beberapa puluh tahun yang lalu, kita juga minta bantuan terhadap pemerintah daerah untuk dibangunnya supaya tembus sampai JLS. Jadi tujuan kita makanya jalan itu kita lebarkan. Masyarakat tadi juga pagi ini membangun kaitan swadaya untuk membangun jembatan supaya waktu hujan deras itu airnya tidak melewati jalan tapi melewati jembatan itu, jembatan kecil. Dan karena gini deh waktu hari-hari besar JLS itu kan ada kemacetan total, seperti mungkin Lebaran, Tahun Baru itu pasti macet total. Jadi maka dari itu kita melebarkan jalan untuk membangun jalan yang lebih baik. Itu jalan alternatif setelah ada macet total itu akan kita lewatkan arus baliknya lewat Desa Kebuireng sini, bukan lewat JLS. Jadi di sana itu sangat-sangat mengurangi kemacetan. Jadi yang udah kita lakukan dari tahun-tahun kemarin seperti itu, karena jalan itu sangat sempit, cuma mobil satu yang bisa lewat. Kaitannya kalau berpapasan dengan mobil lain, itu pasti tidak bisa untuk bersimpangan. Makanya dari itu saat sekarang ini sudah saya lebarkan. Nanti pembangunannya yang penting kita itu udah bikin akses jalan yang lebih baik. Untuk pelebaran itu nanti kita serahkan terhadap PU Kabupaten. Ya, yang kita sampaikan istilahnya mohon perhatiannya yang lebih khususnya terhadap Desa Kebuireng, karena Desa Kebuireng itu juga memberi PAD terhadap pemerintah daerah itu juga luar biasa. Dari tingkat tiket masuk Pantai Gemas, karena itu ada bagi sharingnya, bagi hasilnya terhadap pemerintah daerah dan perhutani. Saya mohon untuk bantuannya dari pemerintah daerah maupun perhutani untuk mensupport Kebuireng membangun di tempat wisata supaya wisata kita itu lebih terkenal, lebih banyak orang yang masuk. Setelah banyak orang wisatawan yang masuk ke situ, pasti pendapatan desa, PAD-nya desa, PAD-nya kabupaten dan perhutani itu sangat tinggi. Seperti tahun-tahun sebelumnya yang terbangun JLS sampai tembus ke Pantai Grigi. Jadi mohon terhadap pemerintah kabupaten ada perhatian khusus terhadap desa kita, Desa Kebuireng. Dari Tulungagung, tim liputan mengabarkan.